Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Dedi. Kita akan mencoba membahas soal-soal TPA atau TPS atau soal matematika dasar untuk persiapan UTBK atau ujian masuk perguruan tinggi. Kita perhatikan soal yang pertama. Tabel di bawah ini adalah pemetaan dari X ke Y. Fungsi yang memenuhi. Nah, dari fungsi ini kita disuruh pilih jawaban yang mana. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama itu ketika X-nya 0, nilainya adalah 0. Nah, kita lihat dari jawaban ini. Nah, kalau kita masukkan ke A, maka betul. Masukkan ke B juga betul. Sedangkan kalau dimasukkan ke sini, ketika kita ganti X-nya 0, hasilnya tidak mungkin 0. Jadi, C, D, E kita hilangkan. Kemudian yang kedua, kita lihat ketika X-nya 1, hasilnya harus 2. Pilihan kita kan tinggal A sama B. Maka ketika kita ganti nilai X ke fungsi A, ini kan menjadi F1 ya. Nah, hasilnya menjadi 2 kali 1. Ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi jawaban yang tepat dari soal ini adalah yang A. Ya, jadi sangat mudah asal kita bisa melihat dari apa yang diberikan. Oke, bisa dipahami. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nilai 1/6 tambah 1/12 sama dengan 1 per X. Tentukan nilai dari akar X tambah 5. Nah, kita lihat dulu ini penjumlahan bilangan pecahan 1/6 tambah 1/12 sama dengan 1 per X. Maka kita samakan penyebutnya dengan 12, itu menjadi 2 tambah 1 per 12 sama dengan 1 per X. Sehingga kita dapatkan X-nya 12 per 3 sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke fungsi atau persamaan X tambah 5. Ya. Kemudian jadi akar 4 tambah 5 ini sama dengan 3. Ya, jadi sangat mudah untuk penyelesaian soal ini, tinggal dibutuhkan kecepatannya saja. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, kita lanjutkan. Soal 7 dibagi 3 per 0,5, kemudian dibagi 28 per 4. Nah, soal ini kita tuliskan dulu seperti ini. Nah, untuk mudahnya kita ubah. Ya. Jadi 7 dibagi 3 ini kita ubah menjadi 7 per 3. 0,5 ini kan 1 per 2. Jadi kita ubah juga. Kemudian ini kita ubah juga. Perkalian kita ubah, pembagian kita ubah menjadi perkalian. Ya. Jadi kalau kita tulis bisa seperti ini. 7 per 3 kali 1/2-nya jadi 2 per 1, dikali 28 per 4-nya berubah menjadi 4 per 28. Sehingga kita bisa sederhanakan, ini kita coret, 7 dan 2 dengan 28, nah sisanya adalah 2. Gitu ya. Sehingga kalau kita lanjutkan, nah ini 4 dengan 2 bisa disederhanakan lagi. Ya, berarti sama dengan 2 per 3 sama dengan 0,67. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali soal ya bangun datar ini. Gambar ini adalah 2 persegi sama besar yang saling beririsan. Panjang sisinya 10 cm. Jika jarak A ke B adalah 7 cm, maka kita disuruh menentukan luas irisan pada gambar di atas. Jadi kalau kamu perhatikan, jarak A ke B adalah 7. Sedangkan ya, jarak dari sini ke sini ini adalah 10 cm. Berarti sisanya di sini tinggal 3. Gitu ya. Nah, ini tingginya adalah 10. Jadi kalau kita perhatikan ini ada 2 buah segitiga ya. Ini, sehingga kita bisa cari luasnya langsung, yaitu dengan menggunakan luas segitiga setengah alas kali tinggi. Nah, kita karena di sini ada 2 segitiga, maka kita bisa buat luas yang diarsir itu sama dengan 2 kali setengah, ya, alasnya itu 10, nah, tingginya atau 3. Atau boleh dibalik, setengah kali 3 kali 10 sama aja. Ya. Sehingga menghasilkan 30. Maka luas irisan pada gambar di atas adalah 30. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya.
Dengan 3 per X min 1 per 2 sama dengan 0, dan Y per 5 min 2 per 5 sama dengan 0, maka kita disuruh menentukan hubungan X dan Y. Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama 3 per X min setengah sama dengan 0. Kalau kita lanjutkan menjadi 3 per X sama dengan 1 per 2. Nah, kita dapatkan X-nya sama dengan 6. Yang kedua, Y per 5 dikurang 2 per 5 sama dengan 0. Nah, ini sangat mudah. Kita bisa langsung dapatkan Y-nya sama dengan 2. Maka bisa kita simpulkan hubungan X dan Y adalah X lebih besar dari Y. Atau jawaban di soal ini adalah yang C. Oke, paham ya? Kita lanjutkan soal selanjutnya. Diketahui A lebih dari 0 dan B kurang dari 0. Maka kita suruh menentukan hubungan yang paling tepat dari pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah, kita lihat dulu. Kalau A lebih dari 0, nilai A pasti selalu positif. Gitu ya. Nah, kalau A-nya selalu positif, nggak mungkin jawabannya A. Ini sudah pasti salah. Ya. Nah, kemudian B-nya itu kan selalu negatif. Ya, jadi tadi sudah kita katakan, kalau A kali B berarti kan hasilnya pasti negatif. Tidak mungkin lebih dari yang positif. Kalau yang ini, nah, nggak mungkin juga karena A-nya selalu bernilai positif. Maka pasti ini lebih kecil dari yang A. Kalau dikuadratkan, nah ini belum jelas. Gitu ya. Mana yang benar. Ini ya, antara C dan D. Maka yang paling tepat adalah yang E. Ketika A-nya positif, B-nya dikuadratkan pasti hasilnya positif. Sehingga AB kuadrat lebih dari 0. Nah, ini yang paling tepat. Jawaban yang E. Oke, selanjutnya. Diketahui Y adalah bilangan positif. Jika X sama dengan Y min Z dan Z kurang dari 0, maka kita sudah menentukan hubungan yang paling tepat. Sekarang kita perhatikan, Y adalah bilangan positif dan Z adalah bilangan negatif. Sehingga ketika X sama dengan Y min Z, maka ini logikanya akan selalu bernilai positif. Karena Y-nya dikurang ini, dengan Y-nya adalah bilangan negatif, maka akan selalu bernilai positif. Sehingga logikanya, kalau kita ambil kesimpulan, maka si X ini pasti lebih besar dari Y. Ya. Nah, kalau kita lihat, pasti selalu lebih besar dari Y. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, bisa dipahami. Pembahasan tentang soal TPA dan TPS telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.